Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, di mana pada video kali ini kita bahas sebuah pengetahuan teknologi yang membuat teknologi itu menjadikan inovasi atau inovatif gitu yang kita bahas ini. Yang lebih detailnya yang kita bahas adalah sebuah software, di mana software ini sangat istimewa untuk bidang ilmu grafika. Contohnya seperti animasi, visual effect itu sangat lumrah untuk menggunakan software ini. Nah, maka dari itu yang kita bahas judulnya adalah aplikasi Blender. Sebuah aplikasi untuk editing, rendering sebuah animasi, atau kita membuat menjadi seorang animator gitu, sesuai dengan kekreativitas kita. Nah, Blender ini sangat lumrah dipakai orang, bahkan sebagai pemula juga sangat diperkenankan untuk menggunakan aplikasi Blender ini. Langsung saja kita bahas. Let's go. Ya, baik. Di sini sudah saya tampilkan sebuah aplikasi Blender yang kita jelaskan sebelumnya di awal tadi. Tapi saya mohon maaf sebelumnya tidak langsung merekam dari layar karena Bandicam saya sedang bermasalah. Jadi saya usahakan untuk menampilkan dari handphone saja, dan dengan kursor ini kita akan kelihatan lebih banyak ya. Jadi saya jelaskan pelan-pelan saja. Nah, ini adalah aplikasi Blender, software Blender yang mana umumnya ini sangat banyak digunakan oleh para animator. Bahkan sebagai seorang pemula ini sangat diperkenankan dalam pembuatan animasi ini atau objek-objek bentuk gitu, seperti bentuk segitiga, bola atau peta persegi gitu. Nah, versi Blender ini sudah banyak versinya gitu. Versi yang saya perkenalkan ini adalah versi paling terakhir atau paling terbaru diupdate oleh officialnya, yakni adalah versi 2.91.2. Nah, di sini adalah dimana pada versi Blender ini yang terbaru ini sangat banyak memberikan fiturnya. Blender ini sudah cukup lama dibangun atau dikembangkan, maka dari itu sudah ada banyak versinya, dari versi 2.8, 2.7, 2.6. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu terdapat di sistem operasi yang digunakan. Jadi semakin tinggi versi Blender yang digunakan, maka perangkat pada sistem operasinya juga harus diperlukan yang sudah mumpuni gitu. Apa tujuannya? Ya seperti hal biasanya dalam memproseskan sebuah data, ya seperti proses renderingnya atau VGA-nya. Nah, selain sistem operasi, ya kita juga bergantung pada VGA-nya, juga dengan prosesornya. Nanti akan saya jelaskan apa sih fungsi dari kedua itu. Nah, untuk mendapatkan software ini sangat mudah dan gratis, tidak ada yang namanya berbayar. Dari official websitenya juga gratis. Nih, kita buka dari browser Google. Nah, kita klik sini adalah Blender download. Ini dia, dari officialnya juga memberikan. Nah, di sini kan langsung disediakan download Blender 2.91.2. Ini adalah versi paling akhir, versi paling terbaru yang telah dibuat. Nah, dan di sini disediakan untuk Windows, macOS atau Linux. Dan ukurannya tidak besar, 166 MB untuk di-download. Nah, pastinya untuk versi yang terbaru ini memiliki banyak fitur. Fiturnya lebih istimewa gitu. Nah, dia tinggal klik download dan install. Nah, perlu diingatkan kembali, sesuaikan dengan perangkat Anda agar tidak banyak memakan tenaga pada komputer laptop ini.
balik lagi ke Blender tadi. Umumnya setiap versi itu awalnya seperti ini. Dia pasti langsung menyediakan sebuah objek persegi atau balok ini ya. Nah, di sini dapat kita drag, zoom in dan zoom out. Dan disarankan untuk pengerjaan ini jangan memakai touchpad pada laptop. Sangat disarankan untuk membuat pengerjaan prosesnya ini menggunakan mouse. Supaya apa? Ya, agar lebih mudah dalam pengerjaannya dan kita tidak banyak memakan waktu atau memakan tenaga kan. Kalau pakai jari untuk ke touchpad susah, mending pakai mouse saja gitu. Nah, di sini ada banyak tools atau alat-alat yang bisa kita gunakan sesuai dengan kreativitas dan inspirasi kita. Di sini nih banyak kan? Sama seperti aplikasi editing lainnya, itu pasti memerlukan sebuah tools yang sangat banyak. Karena kita juga memerlukan kreativitas yang banyak gitu, sesuai inspirasi kita. Nah, umumnya ada beberapa tools yang sangat diharuskan untuk mengetahui. Seperti bagian ini, bagian ini. Ini adalah komponen utama maksudnya dalam pengerjaan atau proses editing. Jadi langsung saja saya jelaskan dari kolom yang di sini ya. Nah, di sini saya jelaskan ada di sini kursor. Kita klik aja sekali dan klik pada edit mode ini, objeknya. Ini gunanya untuk melihat seberapa detail objek yang kita edit. Bisa diperdekat, zoom in dan zoom out. Yang ini move ya, artinya kan untuk memindahkan. Jadi kita bisa memindahkan sebuah objek yang kita buat ini, bisa ke atas, kanan, kiri, dan depan, belakang. Itu guna move. Itulah yang sangat mempermudah kita untuk membuat sebuah project. Ini adalah rotate. Ya, rotate ya ini rotasi. Kita bisa merotasikan sebuah bentuk ini. Nah, sesuai keinginan kita. Oke, kita rotate aja segini. Nah, ini dia. Dan ini ada scale. Scale. Apa guna scale? Adalah untuk memperbesar atau memperkecil sebuah objek yang kita buat. Nah, begini dia kan. Dan ada transform. Untuk seperti rotate tadi, kita lebih jelas mengetahui seberapa detail objek yang kita buat. Lanjut, kita bahas yang di sini. Nah, ini sama seperti untuk penggunaan pada mouse. Kita lebih mudah dari sini untuk mengetahui koordinat atau sumbu. Ada sumbu X, Y, dan Z. Kenapa ada 3 sumbu? Karena objek yang kita buat di sini adalah berbentuk 3 dimensi. Nah, di sini ada Z, ada Y, ada X. Di sini kita dapat melihatnya. Sesuai keinginan kita mau bagaimana kita buatnya. Nah, ini kan masih berbentuk peta. Kita juga tidak diharuskan atau ditekankan hanya bentuk peta saja atau balok ini. Kita juga diperbolehkan seperti bulat atau segi 4 atau segi 3. Baik, coba saya tampilkan, saya tunjukin bagaimana mengubah peta ini, balok ini menjadi bulat. Nah, di sini kan ada banyak tools. Kita pilih yang ini, add modifier. Kita pilih yang subdivision surface. Nah, berbeda kan? Berbentuk ini jadinya kan? Nah, ini dia, bulat dia, atau seperti ya lingkaran gitulah, elips gitu ya. Nah, cukup mudah kan? Kita perlu mengetahui banyak toolsnya gitu. Nah, ini kan masih banyak polosan. Jadi kira-kira dalam editing ini saya anggap ini sebuah objek batu yang sering kita temukan di pinggir jalan gitu. Anggap saja ini adalah sebuah batu. Nah, kalau dilihat batu ini kan kelihatan kecil. Kita klik scale adalah gunanya untuk memperbesar ukuran batu. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan lebih besar kan?
kayak batu-batu yang di sungai gitu, biasanya lebih besar gitu dia. Oke, kayaknya belum pas posisinya, coba kita pindahkan dulu. Kita klik sekali, nah kita pindahkan ke kanan sedikit, dan bentuknya masihnya belum kayak batu banget. Kita klik scale lagi, kita geser ke terlalu besar. Oke. Oke, anggap aja ini sebuah batu ya. Nah, ini batu sudah jadi, namun bentuknya saja. Nah, di dalam Blender ini dia juga menyediakan fitur untuk mewarnai dari animasi itu. Ya kan nggak mungkin masa animasinya polosan tanpa warna, jadinya tidak menarik dong. Nah, di sini juga Blender menyediakannya. Lalu bagaimana caranya? Nah, sebelumnya kita anggap ini sebuah batu, maka kalau batu gini doang kan masih kelihatan biasa saja. Coba kita tambahkan sebuah karpet cocoknya ya. Nah, di Blender ini juga banyak menyediakan, dan tidak harus satu bentuk saja. Diperbolehkan banyak bentuk menambahkan di dalam satu proses editingnya. Kita akan menambahkan sebuah karpet. Kita klik add, kita klik mesh dan plane. Oke, di sini dia. Ini tadi kita masih yang scale. Nah, scale pastinya untuk memperbesar kan. Kita perbesar ukurannya. Iya, benar. Kita gini. Nah, oke. Baru kita pindahkan, geser ke belakang dikit ya, biar pas di tengah dia. Oke, anggap saja ini batunya ini dia berdiri di sebuah karpet gitu, seperti kayak pameran lah gitu ya. Oke, nah ini kan sudah, tapi ini masih polosan, masih dalam bentuk bentuk warna-warna yang biasa saja, yang warna putih gitu, belum ada warna lah pokoknya. Nah, di sini adalah view 4, cara perspektifnya dalam memandang proses editing itu. Seperti ini. Nah, ini kan hanya kerangkanya saja. Apa gunanya ini? Untuk mengetahui pendetailan kita dalam melakukan proses editing. Ada ini juga, ini dan ini. Nah, ini kan seperti shading, ada lampu-lampunya gitu, tapi masih kelihatan jelek atau biasa saja. Kita akan menambahkan sebuah warna. Kita kembali ke sini. Nah, objek yang kita warnai pertama adalah batunya lah ya, batunya. Klik sekali pada objek batu ini, baru klik pada yang paling bawah ini, material properties. Setelah itu, nah ini kita ganti supaya nanti penamanya lebih enak. Saya ganti satu di sini. Nah, kita buat warna di sini abu-abu lah ya, seperti batu umumnya. Oke, karena ini kan masih warnanya putih, kita ganti ke sini. Nah, atau ke sini. Nah, tapi kita ke sini dahulu biar lebih asik kita melihat pewarnaannya. Nah, setelah itu kan selain batu, kita melakukan pewarnaan pada karpet ini. Nah, kira-kira cocoknya warnanya merah lah ya. Kita buat sini warnanya adalah merah. Seperti sebelumnya, klik ini material, klik new, material baru, kita buatkan 2 sini. Oke, saya buat tadi kan 1, ini 2. Nah, kita geser saja ini ke warna yang kemana. Nah, itu kan lain warnanya nih. Saya buat merah sini. Oke, kan ini masih kelihatan pink. Jadi coba kita melakukan view for shading. Nah, lebih bagus gitu jadinya, hasilnya lebih cakep. Karena di sini juga Blender menyediakan lampunya ini. Ya, apa sih guna lampu ini? Untuk bayangannya. Nah, kan jadi kelihatannya batu ini memiliki bayangan gitu karena lampu ini. Jadi kelihatan lebih cantik batu yang dipajang ini. Kita juga bisa menambahkan warna-warnanya yang lainnya, bahkan bentuk-bentuk lainnya juga. Oke, itu adalah pewarnaan, dan di Blender ini menyediakan proses pengambilan picture atau kita mengambil foto dari hasil yang kita buat. Nah, di sini kan kita sudah membuat sebuah objek
batu di sini. Jadi kita ingin mengambil gambarnya, klik ini, toggle the camera view. Nah, setelah itu, nah di sini kan klik sekali, baru tekan tombol N sekali, lalu pilih view, centang yang kamera to view. Nah, di sini kita akan melakukan proses pemotretan gitu. Coba saya potret begini. Nah, setelah kita sudah meletakkan bagaimana pengambilannya, kita langsung bisa merender gambarnya. Klik render di sini, render image. Nah, beginilah dia hasilnya. Dia sesuai apa yang ditangkap oleh kamera yang kita buat tadi. Nah, begini dia, seperti yang batu tadi yang ada di karpet merah ini. Untuk menyimpannya, klik image, klik save. Nah, di sini saya ganti namanya adalah batu. Nah, dia sudah tersimpan, tapi ini masih sebuah gambarnya, image gitu. Bahkan di aplikasi Blender ini, dia tidak cuma menyediakan fitur mengambil foto, melainkan juga bisa menyediakan fitur untuk membuat skin atau skinnya video gitu. Bahkan di dalam Blender ini kita dapat mengeditkan video itu, seperti memotongnya lah, seperti mensplitkannya, atau membuat pergerakan pada animasi itu. Nah, cukup terdengar menyenangkan bukan? Rasanya cukup mudah apabila kita mengetahui apa tools alat utama yang dipergunakan dari Blender ini. Terlebih lagi kalau kita lebih mengetahui banyak toolsnya, kita akan membuat kreatif kita menjadi lebih banyak gitu. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu bagaimana cara menyimpan file ini? Ya, tinggal klik file, klik save. Saya buat di sini adalah batu aku. Nah, dia langsung menyimpan. Ini dia hasilnya. Demikianlah dari pengenalan software Blender ini. Terdengar menyenangkan dan mudah untuk kita sebagai pemula, mana kita harus perlu mengetahui awal-awalnya apa saja yang dibutuhkan oleh Blender ini. Dan jangan lupa kita harus menyesuaikan dengan perangkat kita. Oh ya, kan tadi di awal saya bilang nanti akan saya jelaskan apa itu kegunaan dari prosesor dan VGA. Itu sangat penting untuk Blender ini. Terlebih lagi VGA itu kan untuk grafiknya. Kita mengetahui bentuk grafik itu atau cara proses dia nanti melakukan pengambilan grafik gambar itu. Semakin bagus VGA, maka gambar juga semakin berkualitas. Begitu juga dengan prosesor, semakin banyak prosesornya, maka tenaga dalam memproseskan, merender dan mengekspor gambar itu atau animasi itu akan terasa lebih cepat gitu dia. Jadi di sini sudah saya jelaskan pengenalan awal-awal Blender ini. Jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.